malakum ora ono tetep kedue sira kabeh ya kufar Makkah ta kafir Mekah zaman itu yang ditopi min duni sange saliyana Allah kuwi min waliyan sapa min waliyan saking kekasih atau penolong ismu ma bi ziyadatin utawi dawuh min nadhirin iku ismu ma dadi isime ma sing ping dawuh malakum bi ziyadatin min kelawan nambah nomin nasirin tegese ora ono penolong wala syafi'an lan ora wong sing iso nyafaati yat fa'u kang iso nolak apa syafi adzab ing siksane Allah siksa angkum sangi sira kabeh afala tadhakkarun ana ta ora ing sira kabeh afala tadhakkarun ana ta ora ing sira kabeh hadza ing iki patuk minuna mongko iman sira kabeh bidabiru ngatur sapa wa taala al-amra ing urusan nasama isanging dhuwur ilal ardi maring cara maknane ya minas sama sanging langit ilal ardi maring bumi sing mesti nak ulama riyen maknane ya misale minas sama sanging alam dhuwur ilal ardi maring alam napa iso muddatat dunya ing periode anane iki. Ya ngatur ngono iku zaman ning donya, sampeyan ora ana donya kan ya ora ana bumi, ora ana langit. Tapi kan Allah tetep mudabbir. Ngeten lho sanane mikir tak warai. Saiki langit itu makhluk napa mboten? Makhluk. Bumi berarti iso rusak. Allah ora iso rusak. Berarti nak donya wis rusak, Allah tetep mudabbir. Cuma sing diatur ra ana mergo langit bumi. Rusak. Tapi Allah kan gak iso Mulane Dewi Imam Suyuti Allah ngatur langit bumi ya zaman bumi jek ana muddatat dunia. Tapi nak dunia wis ora ana Allah tetep al-mudabb. Sumaya ruju mongko nuli munggah sapa wa taala. Manane yarji utik dadi bali apa alam urusan wa tadbir lan penataan ngatur dunia tetep bali ilahi maring Allah. Fi yaumin ing dalam siji dina kana kang ana apa mikdaruhu kira-kirane yaum iku alfasanat ini misale 1000 tahun mimma sangi hitungan tauduna kang hitung sira kabeh di dunia ing dalam dunia. Jadi Allah ngatur dunia itu dalam waktu sehari, yang sehari itu sama dengan 1000 tahun. Serasa bayang sebenarnya bukti. Serasa bayang. Wa fi suratin ing surat dengan istilah khamsina alfan apa? Sana wa fi surati sa'ala ing dalam surat sa'ala sa'ala sa'ilun bi adzabim wa fi lil kafirin laysa lahu dafi min Allahil ma'aris ta'rujul malaikatu wa ruhu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Wa fi surati sa'ala ing dalam surat sa'ala uta dawuh khamsina alfasana. Ini bukan berarti antar ayat Quran bertentangan, yang satu cerita 1000 tahun, yang di sini 50.000 tahun. Bahwa yaumul kiamah dina kiamat mergo li syiddati ahwali. Artinya gini ya, ini kan alfasanatin kan ada kata mimma ta'udun menurut perhitungan kalian atau perhatian kamu. Berarti ada orang yang perasaannya itu 1000 tahun, ada orang yang perasaannya itu 50.000 tahun. Karena ukurannya subjektif mimma apa? Tahu. Artinya gini, ada orang mukmin yang merasa cepat sekali, ada orang kafir yang merasa lama sekali. Karena ini subjektif. Bahwa yaumul kiamat dina kiamat. Mergo li syiddati ahwali krana bangete praharane yaumil apa? Kiamat. Binisbati kelan kanisban ilal kafirin. Wa amal mukminu ana pun te wong mukmin fayakunu mongko ana apa kiamat akhaffa fayakunu mongko ana apa yaumul kiamah iku akhaffa luwih ringan alaihi ngatasi wong mukmin min sholati maktubah dibanding salat fardu yusollia kang salat sapa wong mukmin ha ing fardu fid dunya ha ing sholatan maktubah fid dunya ing dalem dadi ngadepi kiamat sing dahsyat perasaane wong mukmin koyo ngenteni salat lan kula warai iki. Kalau ini dijazai para ulama, ini silsilah nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak warai nak urip sing bener ya. Misalnya saat ini kan barisak, kenapa? Kan misalnya rata-rata tiang ini kan urip kepengen makan, kepengen di rumah, kepengen di anak, akeh terus kepengen dibujuk akeh macam-macam. Tapi kan rawan diomong no sih. Intinya itu ngenteni makan, direwangi ini ngenteni makan. Macul, nyupir, direwangi dagang, kepengen makan. Jadi gue itu ngenteni pengiran itu rawon. Pengiran itu rawon yang hatimu. Lagi elek. Dia nak kepengen soleh tenang gini wae. Tapi takoki pengiran. Hak gue apa ning dunya? Dia gak do isak. Lha apa sih ngentosi subuh. Kok bar subuh takoki pengiran. Ngenteni apa ning dunya? Ngenteni subuh. Cek aku ngopi, cek jagongan. Tapi posisiku ngenteni apik. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi, wong mukmin itu bena hasanatan. Wong mukmin itu ngalami dua kebaikan. Hasanatan qad qadha, satu kebaikan sudah dilakukan. Wa hasanatan yang tadhiru, satu kebaikan masih ditunggu. Sehingga kita rapatnya bagus terus. Jadi kalau saya isak, baru apa? Wow, isak.
Lah terus apa? Nggih ngentosi subuh. Ya berhubung subuh kalau tantosi begitu. Penting kan ngenteni. Nah terus bar subuh takoki pangeran, bar subuh gak ampun. Lha apa? Ngentosi dulu. Berhubung subuh ya tinggal mangan sampai penting. Jadi orientasi kita ini kebaikan-kebaikan. Ini disebut famangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih ya fa hijratuhu ila Allah. Orang yang orientasinya ke Allah dan Rasul ya pikirannya Allah dan sehingga kalau kita misalnya mau mati, Gusti kok mati sakniki kula dereng dulu sih. Misalnya jek urip, ya mungkin bak asar betul. Engko bar ojo kok ngene, ampun mati le Gusti urung di duwe. Berarti orientasinya dunia. Ya wis disebut pamangkaran hijratu ila dunya amru'atin yang fihuwa fa hijratuhu ila ma ajra. Ojo kok hijrah orientasine babonan ambek dunya. Lah kowe misale takoki kowe bar salat subuh pun. Lah saiki wong siap mati. Dereng mapan Gusti. Lah itu berarti enggak ada otak kamu di hati kamu Allah dan itu enggak boleh. Makanya di sini nanti orang mukmin ukurane ning hisabku koyo salat. Jadi sampean kowe nak hisabku cepet. Kok takoki pangeran wae. Tapi buktekno ning atimu. Mulane kula niku pede. Kula mati ku pede. Mergo wis pikiran kula ning donya iku misale kula niki kan mulang jenengan kan. Malam selesai insyaallah jam mulang, selesai isuk mulang. Kula mulai teng narukan niku perlu pagi nggih mulang ngeten teng jamaah. Di pikiran kula ya bar mulang-mulang, bar mulang-mulang, bar salat. Nah dadi ngono tok. Kula boten ate kepikiran makan bareng. Ora koyo kowe. Wis kowe rew cita-citane. Pinter. Wah ya Allah, monggo sepura pengen. Nah, ya wong mukmin iku bena hasanaten di antara dua kebaikan. Hasanatun qadqadur, yaitu kowe wis salat Isya. Wa hasanatun yang tadiruha misalnya ngenteni subuh. Dadi sikluse ngono ta kok. Bersubuh ampun. Lewo apa ning itu? Ngentosi dhuwur. Berdhuwur. Lewo itu ya ngentosi. Berarti mau tantenan sampai kebaikan. Oh itu hebat misalnya. Iku kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi pinter tenan. Nah nak ngendikan pun, tapi nak ngendikan meden-medeni ya medeni wong. Tapi wong mukmin itu di antara dua bahaya. Bena makhofaten. Urung parah ngendikane urung parah. Bena makhofaten di antara dua bahaya yang menakutkan. Nopo ya Rasulullah, masa lalu yang enggak tahu Allah menerima apa ndak. Dan masa depan dekne cek soleh ta ora terus ra sida wedi. Ya kita kan punya masa lalu yang kita tidak tahu. Kalaupun ngamal baik itu nggak tahu diterima apa enggak. Dan kita nggak tahu apa ke depan kita masih baik. Makanya orang mukmin di antara dua kebaikan, tapi ya di dalam dua ketakutan. Itu disebut wong mukmin bainal khaufi war. Paham ya? Sehingga kita seimbang. Oh dia, misalnya gue loh, masih harus tahu macam-macam. Kan orang mesti sholat masa lalu ditompo. Masa depan kita ya yakin apa kita betul masih soleh seperti masa. Makanya orang mukmin di antara dua kebaikan yaitu satu sholat yang dilakukan dan satu kebaikan sholat lain yang masih dinanti-nanti. Tapi ya dalam satu bahaya apakah amal kita diterima di masa lalu dan bahaya yang lain apakah betul di masa depan kita lebih baik. Fal mukmin bena makhofataini bena ajalin qatmatu la yadri ma wa maqfaidun wa bena ajalin sing akan yang kita tidak tahu nanti Allah bagaimana dia. Yang pentingnya ngaji sehingga kita akhirnya apa wa yatunana rabbum barokallahu. Jadi Allah mensifati orang mukmin ya orang yang berdoa atau beribadah ke saya rabbum barokallahu ya ada rasa senangnya tapi ya ada rasa. Ulama menyebut ini apa? Al-khawfu war. Dari kau temu kono kabeh dari kalau khaliqu teksi temu kono zat sing gawe al-mudabbiru kang ngatur iku alimul ghaibi zat sing pirsa barang ghaib wa syahadati lan pirsa alam syahadat. Matek se perkara goba kang ghaib pemane khalqi sae makhluk wa malan perkara hadir kang hadir. Al-azizu zat sing menangan ilmani utik zat sing menangan fi mulki dalam kerajaan Allah. Ar-rahimu zat sing welas di ahli taatihi kelawan ahli taati Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Kyai Haji Abdul Hanan wa ahli baiti, sedanten kanca-kanca santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis ingkang kula hormati. Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qaulihi ta'ala wa faqihata wa abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi, di bawah naungan langit, jika saya mengatakan naqulu fil Quran, jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim, ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kedua, sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini. Kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Quran ini. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, paham? Semak Horgonyo itu melintir Quran tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu udah ada yang muslim, belum ada santri Kewagian, nggak ada santri Lirboyo, udah ada santri Sarang. Pendengarnya itu non muslim. Nah ini sampai angen-angen, ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Edkon, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja, kemudian Anda tidak paham Quran, padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir iso paham Quran, masa kita santri tidak paham Quran. Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun. Karena mukhotabnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Quran, paham. Dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad, siflana rabbak amin dahabin amin nuhasin amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal.
Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda, lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus somad. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam, bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari, nanti sama cari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab Babu Qitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij, atau kalau sekarang orang-orang radikalisme, itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam. Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul. Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Sehingga mukhatabnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengcounter orang Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh, benar-benar goblok. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh, kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, terus kita oke lah, kita kena kritik misalnya atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi, karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling, ya maling, konsisten dia maling yang sampai tua. Terus menurut Anda Zaid yang muslim ini, muslim, Zaid itu muslim tapi maling, jangan bilang maling tapi muslim, dia itu ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak, ini menurut analisis usul fikih, ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid, kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa'innal amro bil ma'ruf wajib, wal qawla bil ma'ruf ya wajib, wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa'innal amro bil ma'rufi wajibun, memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab, kamu harus nasihati anak secara benar, kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung ojo maling, maling itu dosa, cung ojo nerusno profesine bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia tidak nasihati, maka anaknya terus maling, alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri, "Pak, sampean ra oleh nasihati anake ra sama maling, sampean dhewe maling." Oh, tidak bisa cara usul fikih. Itu malah yudraku kulluh la yudraku napa
kullu, atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumiyah. Apa muda Fatul Mu'in cek aburde, bulat maknane bulat. Kamu tidak boleh ngomong gini, Cong. Kowe sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kowe tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya gitu. Gak boleh gitu. Tetap kita ngomong, Cong. Kowe aja koyo aku. Kowe kudu alim Fatul Mu'in, alim Fatul Wahab. Sama ndak bisa protes. Pak guru sendiri ndak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir, karena ya itu tadi, ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita iktibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sampai lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu, Muhammad bin Busiri itu. Niku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah, bukan Shahibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya nggak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri, oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud. Ya mungkin itu nyata. Oke, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, Cung, napas nganggur yuk tahajud itu sunat. Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, fakaifa yakunul amru bil ma'rufi mazmuman. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan mazmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kan gitu. Nah, itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasr. Dulu pengarang Hizib Nasr itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora duwe musuh wong fasik, duwene kancane dhewe, akhirnya kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim, sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada qul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sadaqata lakum dinukum waliyadin.
Nah, ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali, termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini pakai fathah ya. Itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar, karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan, sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab, padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini, ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad, katanya. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab, banyaklah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil, namakan saja Agus. Pasti satu pondok manggil Gus semua. Itu aman itu. Oh itu boh yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak kadung rakyat itu kan, itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah, itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad tuh bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang, ana atlubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah, itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok, ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini, kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kalau aturakan, karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin Arabi mubin. Kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin Arabi mubin. Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab, bagaimana anda berpendapat bahwa tolabul ma' itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum? Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an, kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, katanya. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan.
Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami, itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget, ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja, masa ke surga butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu gak mau digiring ke surga, itu gak mau. Muridnya kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana, saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi tidak perlu digiring.